Siapa orang terkuat di Rusia saat ini? Tentu saja Vladimir Putin. Selama 20 tahun belum ada yang berhasil melengsarkan mantan agen KGB itu. Namanya mulai dikenal publik saat dia ditunjuk jadi Perdana Menteri oleh Presiden Boris Yeltsin. Waktu itu dia bukan tokoh yang begitu terkenal. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pejabat transisi yang tak akan bertahan lama. Tapi nyatanya sampai sekarang cengkraman kekuasaan Putin masih belum tertandingi. Bagaimana dia bisa mempertahankannya selama ini? Saat baru menjabat Perdana Menteri dulu, tingkat kepuasan publik terhadap dirinya cuma 2%. Tapi tak lama, angka itu melonjak jadi 45%. Sebabnya, sebulan setelah dia jadi Perdana Menteri, ada rentetan tragedi pemboman di kota-kota Rusia. Dalam wawancara televisi, Putin menuduh separatis Syekhnya sebagai dalangnya dan bersumpah akan balas dendam. Pada Oktober, pasukan Rusia pun menyerbu Syekhnya, mematikan pergerakan separatis dan memulihkan kedaulatan Rusia di daerah tersebut. Penanganan krisis itu membuat Putin tampak sebagai sosok pemimpin yang kuat. 2 bulan setelahnya, Yeltsin mengundurkan diri. Putin jadi pelaksana tugas presiden. Lalu 3 bulan kemudian, pemilu presiden digelar dan Putin menang telak dengan perolehan suara 53%. Selama menjadi presiden, Putin berhasil mengubah perekonomian Rusia yang sebelumnya babak belur di periode Boris Yeltsin. Pertumbuhan ekonomi negara itu hampir selalu meningkat. Putin memanfaatkan harga minyak yang melambung tinggi. Sebagai salah satu negara pengekspor minyak, sekitar 30% PDB Rusia berasal dari ekspor minyak bumi. Jadi saat harga minyak naik, Rusia untung. Selain itu, Putin juga memangkas regulasi untuk meningkatkan kemudahan mendirikan usaha, terutama untuk bisnis UMKM. Hal-hal itu berdampak baik untuk perekonomian Rusia. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat. Pertumbuhan ini terus terjadi selama 2 periode Putin menjabat. Atas keberhasilan Putin mengelola ekonomi, tingkat kepuasan publik terhadap dirinya pun mencapai 81% pada 2007. Pada 2008, masa jabatan Putin sebagai presiden berakhir. Tapi bukan berarti kekuasaannya juga ikut berakhir. Setelah turun dari kursi presiden, Putin kembali jadi Perdana Menteri. Dia ditunjuk oleh presiden terpilih Dmitry Medvedev, yang merupakan mantan Perdana Menterinya. Beberapa bulan setelah jadi presiden, Medvedev mengajukan perpanjangan masa jabatan presiden jadi 6 tahun. Tak butuh waktu lama, usulan itu disetujui. Tapi aturan itu tak berlaku saat Medvedev menjabat, melainkan di masa penerusnya. Sebagian pihak menilai hal itu dilakukan semata-mata agar Putin bisa jadi presiden lagi dengan masa jabatan yang lebih lama. Kecurigaan itu semakin kuat setelah Putin mengumumkan akan mencalonkan diri lagi jadi presiden di pemilu 2012. Dan benar saja, Putin kembali terpilih jadi presiden setelah memenangi pemilu 2012. Langkahnya pun terbilang mulus. Dia menang telak dengan perolehan suara 63%. Sekalipun sempat turun di awal periode itu, tingkat kepuasan publik terhadap Putin kembali melonjak ke angka 89% saat Rusia mencaplok Crimea. Angka ini cenderung stabil sampai Putin terpilih kembali untuk keempat kalinya pada 2018. Secara konstitusi, periode ini adalah saat terakhir Putin bisa berkuasa sebagai presiden karena dia sudah menjabat 2 periode berturut-turut. Tapi pidatonya Januari lalu mengindikasikan Putin ingin tetap berkuasa setelah 2024. Nah, kali ini apa yang akan ia lakukan?